Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan untuk mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari saya, yaitu tentang mata pelajaran ekonomi dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fabian Davis Abel Pramudita, biasa dipanggil dengan Davis. Jurusan saya pendidikan akuntansi. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi dari dalam materi ini ada indikator yang perlu kita capai. Antara lain, yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah ekonomi. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan motif ekonomi. Nah, di dalam konsep dasar ilmu ekonomi itu kita akan mempelajari pengertiannya yang pasti, kemudian pembagian dalam ilmu ekonomi tersebut itu apa saja, kemudian ada masalah ekonomi itu ada apa saja, dan yang terakhir itu ada motif ekonomi. Yang pertama, pengertian ekonomi dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan oikonomi, yang artinya oikos itu rumah tangga dan nomos aturan. Jadi dalam arti sempitnya, pengertian ekonomi itu sendiri adalah aturan rumah tangga. Dalam arti luas, ekonomi dapat dikatakan sebagai kegiatan manusia yang mempelajari dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi ekonomi itu sangat mudah teman-teman pengertiannya, dan dalam keseharian kita juga ekonomi sangat berdekatan, karena dengan adanya ekonomi teman-teman semua bisa melanjutkan suatu pendidikan, kemudian aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya ada pengertian ekonomi menurut para ahli. Pertama itu ada Paul Samuelson. Menurut beliau, pengertian ilmu ekonomi itu cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada tokoh selanjutnya, yaitu dari Robert Eklund dan Robert Tollison. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Nah, tadi sudah kita mempelajari pengertian ekonomi itu sendiri, dan selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi teori, terapan, dan deskriptif. Nah, di dalam teori itu ada mikro dan makro. Yang pertama kita akan masuk ke dalam ekonomi teori, yaitu pengertiannya merupakan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, di dalam ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mikro dan makro. Mikro pasti teman-teman sudah tahu, mikro itu artinya lingkup kecil. Jadi kita bisa artikan ekonomi mikro itu adalah menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya seperti perilaku konsumen atau produsen. Kemudian ada permintaan dan penawaran, dan biaya produksi dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa cari lebih lengkap. Ekonomi makro itu juga teman-teman tahu arti makro itu seperti apa. Makro itu secara luas, tadi mikro kan secara kecil. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ekonomi makro adalah menganalisis perubahan
perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas atau keseluruhan. Contohnya itu pendapatan nasional, laju inflasi, kemudian pengangguran, kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini memiliki pengertian, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Jadi berhubungan dengan ekonomi teori sebelumnya yang tadi sudah kita jelaskan, yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di suatu perekonomian. Kemudian ada ekonomi deskriptif. Pengertiannya adalah menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deskriptif itu sendiri untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Nah, contohnya itu teman-teman, kalau teman-teman yang suka sejarah itu, contohnya di Indonesia, khususnya di Indonesia negara kita sendiri, itu pernah di tahun 1998 itu mengalami krisis moneter. Nah, itu salah satu contoh dari ekonomi deskriptif. Nah, ini berikut video kerusahannya, nanti teman-teman bisa cari searching di YouTube video kerusuhan 1998 itu seperti apa, atau mungkin teman-teman bisa lebih update lagi informasinya biar tidak ketinggalan sejarah Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua menurut aliran klasik dan modern. Nah, arti dari masalah ekonomi itu sendiri adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam ekonomi, di mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ada kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, di dalam ekonomi klasik itu ada 3 permasalahan utama, itu adalah masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah ekonomi. Nah, untuk produksi ini agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa itu harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen biasanya harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian untuk masalah distribusi, itu meliputi masalah bagaimana produk itu bisa didistribusikan atau sampai ke tangan konsumen itu dengan baik. Jadi dari awal dia pembuatan sampai di tangan konsumen itu juga baik, seperti itu. Nah, kemudian masalah ekonomi, yaitu apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena tidak ada harganya atau bahkan tidak bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk masalah di dalam masalah ekonomi menurut aliran klasik. Nah, kemudian untuk menurut aliran modernnya, itu ada what, how, dan whom. Itu untuk yang what itu masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi itu adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu banyak jumlah produk yang harus diperhitungkan. Ini karena kalau sampai salah perhitungkan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Nah, itu perlu. Jadi barang dan jasa apa yang perlu diproduksi dan seberapa banyak. Kemudian untuk how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka selanjutnya adalah teknik produksinya. Teknik produksinya itu juga perlu diperhatikan. Dengan sumber daya yang ada, produsen itu bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Jadi berapa banyak jumlah karyawan, kemudian teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Itu juga perlu diperhatikan di dalam aliran modern ini. Kemudian ada WOM, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, masalah ini menyangkut soal siapa memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa itu yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, tetapi dengan
kita bisa memproduksi suatu barang, itu kita tahu bahwa kita tahu pasar produk yang kita buat itu, kita harus tahu pasarnya itu untuk siapa, agar itu seperti tadi, agar produsen itu tidak mengalami kerugian, kemudian usaha yang dijalankan itu sesuai dengan harapan atau harapan perusahaan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini pengertiannya itu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi, orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi yang jelas motif ekonomi adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain, ataupun tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sangat singkat teman-teman, karena teman-teman masih di awal, jadi masih mudah untuk mengikuti materi ini. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi terkait konsep dasar ilmu ekonomi ini, agar teman-teman paham bahwa kita tuh perlu mengetahui tentang ekonomi, karena ekonomi itu sangat berdampingan dalam kehidupan kita. Karena tanpa ekonomi pun Indonesia atau kita pun sendiri tidak mungkin dan tidak akan mungkin kita dipisahkan dengan ekonomi seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman juga tetap semangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.